Halo semuanya, welcome back to my channel. Terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi bareng aku Adele, dan di videoku kali ini aku akan melanjutkan untuk membacakan novel Bumi karya Terelie di episode 22. Untuk kalian yang penasaran gimana kelanjutan ceritanya, langsung saja kita ke ceritanya ya. Episode 22. Satu sosok muncul begitu saja di depan 8 orang berbaris rapi. Orang itu yang muncul di cerminku tadi malam dan malam-malam sebelumnya. Masih seperti yang kuingat, perawakannya tinggi, kurus, wajahnya tirus, telinganya mengerucut, rambutnya meranggas dengan bola mata hitam pekat. Dia mengenakan, aku tidak tahu apakah itu pakaian atau bukan, kain yang seolah melekat ke tubuhnya, berwarna gelap. Tapi kali ini sosok tersebut nyata, bukan di dalam cermin. Saatnya menjemputmu, gadis kecil. Sosok itu semakin dekat. Aku, Sally, dan Ali refleks hendak melangkah mundur. Tapi percuma, kami sejak tadi tertahan di dinding aula. Tidak bisa kemana-mana. Menjemput kemana? Aku menatapnya gentar. Kehadirannya jauh lebih menakutkan dibanding dia hanya muncul di dalam cermin. Kamu tidak dimiliki dunia ini, nak. Kamu akan ikut denganku. Tidak ada lagi latihan, tidak ada lagi kunjungan lewat cermin. Waktunya habis. Aku akan mendidikmu langsung di dunia kita. Aku menggeleng tegas. Tidak mau. Siapa pula yang mau ikut dengannya? Baik, aku sudah menduganya. Kamu jelas keras kepala sepertiku. Bahkan sebenarnya, petarung terbaik klan kita harus memiliki sifat keras kepala. Kamu akan ikut baik-baik atau aku terpaksa memaksamu. Sosok kurus itu berhenti 5 langkah dari kami, menatap serius. Aku tidak mau ikut, aku berseru ketus. Urusan ini aneh sekali, bukan? Aku tidak kenal dengan orang ini. Dia juga mengunjungi kamarku dengan cara ganjil, menyuruhku latihan menghilangkan benda-benda. Sekarang enak saja dia memaksaku ikut entah kemana. Dia pikir dia siapa bisa memaksa. Waktuku tidak banyak, nak. Kamu jangan membuat rumit. Matanya mulai mengancam. Mata yang sama persis ketika menyuruhku menghilangkan novel tadi malam. Aku menggeleng. Baiklah, kamu sendiri yang menginginkannya. Sosok tinggi itu mengangkat tangan, memberi kode ke 8 orang di belakangnya. Hei! Ali lebih dulu meloncat di depanku, menghentikan gerakan sosok kurus itu. Apa yang akan kamu lakukan? Siapapun kamu, dari manapun kamu berasal, kamu tidak bisa memaksa orang lain untuk ikut rombongan sirkus kalian. Zaman sudah berubah, ini bukan lagi zaman pemaksaan. Tidak ada yang mengajakmu bicara, makhluk tanah. Minggir, sosok kurus itu menggeram marah. Coba saja, Ali balas menggertak. Aku tidak ada urusan dengan bangsa kalian yang lemah dan memalukan. Sosok kurus itu mengibaskan tangan. Pelan saja, bahkan tidak mengenai tubuh Ali. Tapi Ali langsung terbanting ke lantai aula. Aku dan Sally berseru tertahan, tapi Ali segera bangkit. Meski menyebalkan, ada satu hal yang istimewa dari Ali. Seluruh sekolah juga tahu, Ali tidak takut pada siapapun. Kepala sekolah pun diajak berdebat. Lihatlah, sambil mengaduh pelan, Ali berdiri berseru galak. Aku tidak akan mengizinkanmu membawa temanku pergi. Ali meraih ranselnya, mengeluarkan sesuatu, pemukul bola kasti. Sosok tinggi itu tertawa. Kamu akan menyerangku dengan benda itu, ha? Ali tidak peduli. Dia sudah melompat mengayunkan pemukul bola kasti. Sosok tinggi itu bergerak lebih cepat, tangannya menderu menghantam perut Ali. Aku berseru ngeri. Tadi saja hanya ditapis pelan, Ali terbanting duduk. Apalagi jika dipukul langsung. Akibatnya pasti lebih mengerikan. Tetapi bukan Ali yang terpental, justru sosok tinggi itulah yang terbanting. Selari kilau petir menyambar, membuat terang sejenak seluruh aula. Aku menatap tidak percaya. Sally di sebelahku telah mengacungkan jemarinya ke depan. 8 orang yang membawa panji melangkah mundur. Sosok tinggi itu meringkuk di lantai aula. Tubuhnya masih dibalut aluran listrik, meletup menyelimuti pakaian gelapnya. Jangan pernah memukul temanku. Sally berteriak, suaranya serak. Sally jelas sekali takut menghadapi situasi ini. Kakinya bahkan terlihat gemetar, berusaha berdiri kokoh.
Tapi Sally tidak punya pilihan, sama seperti saat 8 kabel listrik menyambar kami tadi. Sally refleks memutuskan melawan. Sosok tinggi itu berdiri perlahan, wajahnya yang masih diliputi aliran listrik meringis. Ini sungguh kejutan besar, dia tertawa pelan, mengibaskan pakaiannya, menatap galak. Aku tidak pernah tahu klan matahari bisa berjalan di atas tanah. Astaga, kamu baru saja menyambar tubuhku dengan petir, nak. Sayangnya, kamu sepertinya masih harus banyak berlatih agar petirmu bisa membunuh. Karena yang tadi hanya membuatku geli. Atau jangan-jangan kamu juga tidak tahu kenapa memiliki kekuatan. Bingung hingga hari ini? Jangan mendekat. Sally mengacungkan jemarinya. Ada aliran listrik di sana. Kamu akan mencegahku dengan apa, anak kecil? Petir yang tadi. Sally menghantamkan lagi tangannya ke depan. Kali ini sosok tinggi kurus itu lebih siap. Dia balas memukul. Lubang hitam menganga muncul, menggantung di depan berbentuk tameng. Larikan petir yang diciptakan Sally tersedot ke dalam. Lubang itu mengecil hilang. Sosok tinggi kurus itu mendorongkan telapak tangannya ke depan. Entah disentuh kekuatan apa, meski telapak tangan itu jaraknya masih 3 meter dari kami, Sally tetap terbanting menghantam dinding aula. Aku menjerit ngeri, itu pasti sakit sekali. Sally mengerang, terkulai duduk. Ringkus mereka berdua, sosok tinggi kurus itu tidak peduli. Dia justru berseru lantang ke belakangnya. Akan menarik sekali bisa membawa pulang seorang anggota klan matahari. 8 orang membawa panji meloncat ke depan. Menghunus panji tinggi mereka yang sedang berubah menjadi tombak panjang berwarna perak. Sally masih berusaha memukulkan tangannya ke depan. Melawan. Selari kilat menyambar, lebih redup dibanding yang sebelumnya. Tapi 8 orang itu dengan mudah menghindar. Ali berteriak di sebelahku, mengayunkan pemukul bola kasti, juga melawan. Tapi salah satu dari mereka menangkisnya dengan tombak. Ali terlempar bersama pemukul bola kastinya. Aku mendesah cemas. Apa yang harus kulakukan? Aku juga harus melawan. Tanganku teracung ke depan, berseru lantang. Hilanglah! 3 dari mereka yang membawa tombak memang menghilang seketika, tapi kemudian kembali muncul. Tidak berkurang apapun, malah maju semakin dekat, mengancam dengan tombak perak. Sosok tinggi kurus itu tertawa. Kamu sepertinya tidak belajar, nak. Kamu tidak bisa menghilangkan orang yang sudah hilang dari dunia ini. Ingat kucing hitamku? Hilanglah, aku menjadi panik. Sebanyak apapun aku bisa menghilangkan, mereka muncul kembali. Kamu masih harus belajar banyak, gadis kecil. Itulah gunanya kamu ikut denganku. Dunia tanah ini terlalu hina untuk klan kita. Sosok kurus itu tergelap. Mereka berhasil meringkus Sally, mengikat seluruh tubuhnya dengan jaring perak. Sally berontak, berusaha melawan dengan sisa tenaga, namun sia-sia. Jaring itu semakin kencang setiap kali dia berontak. Tinggalkan saja makhluk tanah itu. Kalian tidak perlu membawanya. Sosok tinggi itu berseru. Ali dilemparkan kembali ke lantai aula sekolah. Jaring perak yang terlanjur membungkusnya membuka sendiri. Jaring itu merangkak kembali ke tombak perak. Aku terdesak di dinding, panik melemparkan apa saja yang ada di sebelahku, termasuk bola voli dan galah. Tidak ada artinya bagi mereka. Aku tidak bisa kemana-mana. 4 dari mereka mengepungku. Salah satu dari mereka mengacungkan tombak yang dari ujungnya keluar jaring. Aku menunduk, berusaha menghindar. Percuma, jaring itu seperti bisa bergerak sendiri, berubah arah, siap menjerat. Tidak ada lagi yang dapat kulakukan. 3 orang anak kelas 10 melawan 8 orang dewasa yang tiba-tiba datang dari lubang dinding aula. Ditambah sosok tinggi kurus itu, kami bukan lawan sebanding. Tidak adakah yang mendengar semua kegaduhan di dalam aula? Datang menolong kami? Bukankah teriakanku dan Sally seharusnya terdengar lantang dari luar? Aku mengeluh, bahkan suara sirine mobil pemadam kebakaran di halaman sekolah pun tidak bisa kami dengar. Seakan ada tabir yang menutup seluruh dinding, membuat aula senyap, remang bagai malam hari, terputus dari dunia luar. Jaring perak menangkap tanganku, lantas seperti lintah menjalar, berjalan sendiri ke seluruh tubuh, berusaha membungkus badanku. Semakin kencang aku berontak, semakin cepat jaring itu bergerak. Aku mengeluh panik.
Apa yang harus kulakukan? Sally bahkan sudah digendong salah satu dari mereka. Aku mulai putus asa. Terdengar suara seperti gelembung air meletus pelan di dekatku. Lantas kalimat datar bertenaga. Sepertinya aku datang terlambat. Entah muncul dari mana, di sampingku telah berdiri dengan gagah orang yang juga amat ku kenal selama ini. Tangannya bergerak cepat, lebih cepat daripada bola mataku mengikuti. Menebas jaring perak di tubuhku, luruh ke bawah. Aku terduduk. Orang yang baru saja datang itu mengulurkan tangannya, membantuku berdiri, lantas menatap ke depan dengan tenang. Kalian seharusnya memilih lawan setara. Oke teman-teman, jadi itu tadi adalah cerita dari novel Bumi karya Terelie di episode 22. Nah, sekarang sudah mulai menegangkan ya, karena sudah mulai ada pertarungan-pertarungan antar tokohnya. Aku harap kalian suka dengan video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.